perubahan budaya di tim saya ya, khususnya di diri saya sendiri gitu, mulai dari diri saya sendiri. Saya biasakan dari hal-hal kecil. Hello. Selamat pagi teman-teman semuanya, sudah bergabung apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat dan saya ingin mengucapkan selamat bergabung di podcast Pengalaman Sang Juara. Bersama Indah Kalista di sini yang pasti teman-teman bisa melihat Indah tidak sendirian. Tapi di samping Indah sudah ada sosok sang juara, di mana di sini tentunya teman-teman bisa melihat sosok ganteng, sosok yang paling juara yang siap untuk kita tanya-tanya ada Mas Ilham Medika. Semangat pagi! MVC juara. Wow, luar biasa. Tapi sebelum kita kepoin, gimana sih bisa semangat terus seperti Mas Ilham? Bagiin dong triknya. Kalau memang harus semangat terus, ya semangat terus. Kita profesional aja sebenarnya. Jadi kalau hidup, ya mau nggak mau harus disemangatin aja lah apapun yang terjadi gitu. Oke, baiklah itu tips awalnya. Tapi yang pasti untuk teman-teman semuanya akan banyak banget cerita-cerita seru ya. Pengalaman pekerjaan dan juga tentunya kepribadian dari Mas Ilham yang akan kita tahu di podcast kali ini. Tapi FYI nih ya buat teman-teman semuanya, spesial di podcast sesi kali ini Mas Ilham langsung diterbangkan dari Kalimantan, tentunya dari Samarinda ya. Betul. Kini Indah mau tanya-tanya, mungkin mau ajak Mas Ilham bermain games-games ringan dulu nih Boleh, ya. boleh. Oke, nah saya mau ajak Mas Ilham untuk bermain games ya. Gamesnya ringan aja, Mas Ilham wajib menjawab dengan cepat. Siap. Oke, siap ya. Ada 3 pertanyaan nih Mas Ilham. Cuma 3 doang nih? Mau nambah? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa Cuma ya. 3 doang. 3 aja. Oke, siap ya. Mas Ilham, badminton atau basket? Basket. Seri mulat atau stand up comedy? Stand up. Oh, jangan-jangan salah satu komika nih ya. Kopi atau teh? Kopi. Oh, bisa kali ngopi bareng. Bisa. Di lantai 2 ya. Iya. Oke, nah memang suka basket ya Mas Ilham ya? Iya, suka. Nggak hanya basket sebenarnya, cuma basket salah satu yang disukai, yang paling disukai lah. Oh, paling disukai. Iya. Oke. Kenapa? Nah, mungkin langsung aja nih kita pengen tahu lebih dalam nih sosok dari Mas Ilham Medika. Mungkin boleh cerita nggak pengalaman, kita ke flashback dulu, mungkin pengalaman waktu kecil dari Mas Ilham sendiri nih, ada nggak sih pelajaran paling berharga dari orang tua Mas Ilham yang masih Mas Ilham terapkan sampai saat ini? Kalau paling berharga yang saya pegang itu sebenarnya istilah sekarang mungkin apa ya? Saya coba cari pikir. Tapi intinya orang tua saya tuh menganggap saya harusnya autopilot gitu. Artinya nggak usah disuruh-suruh, tahu apa yang harus dituju. Saya udah belajar tanggung jawab sama diri saya sendiri gitu. Mau nilainya jelek, mau bagus gitu ya. Nggak pernah ditanya tuh, nggak pernah dihakimi juga. Gitu. Cuma efeknya saya dan terutama adik-adik saya juga terpacu gitu. Walaupun kita dikasih kebebasan, bukan berarti kita harus manfaatin dengan suka-suka, terus nanti nilainya suka-suka juga. Enggak. Kita tetap deliver nilai yang relatif bagus lah gitu. Tanggung jawab nomor 1 ya. Wow, Betul. bisa dilihat langsung dari sosok Mas Ilham Medika ini penuh dengan tanggung jawab ya. Dan bisa dikatakan juga disiplin ya. Ya, harus. Walau misalkan seorang Mas Ilham yang penuh dengan tanggung jawab dan juga bisa dilihat di sini, mungkin kalau saya menebak-nebak ya Mas Ilham ya, Mas Ilham itu suka refreshing nggak sih? Suka Suka banget. Nah, boleh tahu nggak refreshingnya apa nih? Biasa kalau lagi penat-penat. Penatnya di luar pekerjaan atau di dalam pekerjaan nih? Dalam pekerjaan. Contoh nih, paling ini bocoran ketahuan sama bos-bos saya juga nih jadinya ya. Nggak apa-apa dibuka di sini ya. Kalau penat lagi di ruangan gitu ya, di meja kerja gitu, kalau penat-penat dikit lagi apa, efeknya adalah ya buka HP, kita cek-cek YouTube sedikit gitu ya, 5 menit, 10 menit, habis itu balik lagi kerja gitu. Kalau lagi buntu idenya nih, habis ini analis saya mau diapain lagi ya gitu, atau bikin presentasi misalkan. Materinya udah siap, raw material udah siap gitu, bikin materinya apalagi ya, urutan ngomongnya mau apa, penat gitu, udah YouTube dulu bentar gitu. Sayangnya YouTube-nya pakai handphone. Karena jaringan kita nggak boleh pakai YouTube. Oh gitu? Iya, kita harus disiplin memang. Oh, mau kasih pertanyaan, Anda kira Mas Ilham tuh pilih yang mana nih? Mesin waktu yang ke masa depan kah atau ke masa lalu? Ke masa lalu mungkin ya. Kenapa? Kalau ke masa depan artinya saya cuma lihat dengan kondisi saya sekarang, saya jadi apa nih? Itu malah lebih menyedihkan takutnya. Tapi kalau ke masa lalu, bisalah kasih spoiler bisik-bisik gitu. Harus ngapain gitu. Oke, jadi ini kan kita bukan berandai-andai ya. Iya. Bukan dikatakan gak move on ya. Iya. Tapi lebih belajar dari masa lalu. Iya. Oke. Lesson learn-nya banyak soalnya dari masa lalu itu. Gimana sih seorang Mas Ilham Medika memimpin tim atau project agar goals nih
mimpin tim, apalagi project gitu ya, itu jelas nggak mudah memang gitu. Itu memang nggak ada kaitannya dengan pengalaman. Jadi orang dengan pengalaman atau tanpa pengalaman pun sama-sama akan sulit gitu. Tapi bedanya dalam project tertentu, pertama tiap project pasti punya goals-nya. Dari Betul. goals ada unsur lagi time frame-nya. Yang agak sulit ini time frame-nya nih. Bagaimana kita memanage pekerjaan detail-detailnya sehingga time frame-nya masih masuk dan merangkainya sehingga semuanya itu mengalir gitu. Seperti ibaratnya kita main film kan, storyline-nya harus nyambung, storyboard-nya pun harus connect dari satu adegan ke adegan lain dan lain-lain. Nah, project management pun sama gitu. Oke. Nah, biasanya yang saya lakukan, goals utamanya itu harus saya pastikan setiap orang ngerti. Sehingga walaupun orang itu kerjaannya hanya bagian kecil atau bagian besar, semuanya paham apapun yang mereka kerjakan tujuannya itu. Jadi jangan meremehkan, jangan juga overestimate, jangan underestimate terhadap pekerjaannya. Kerja aja sesuai dengan tugas tanggung jawab masing-masing gitu ya, dan tujuannya harus tercapai. Utamanya itu sebenarnya. Wow, menarik. Jadi memang tentunya lakukan apa yang kita sesuai dengan tugas yang kita Iya. punya ya, seperti Iya. itu ya, jangan underestimate. Nah, kalau misalkan kita tahu sosok dari Mas Ilham ini adalah sosok generasi muda ya. Berarti bisa dibilang tentunya kalau misalkan kerja di kantor ataupun di tim bertemu dengan sosok yang lebih senior ataupun yang lebih junior. Ini bagaimana nih meyakinkan sosok yang lebih senior ataupun dengan jabatan yang lebih tinggi itu meyakinkan kalau misalkan generasi muda sendiri memiliki ide-ide dan juga tentunya inovasi-inovasi baru seperti itu, Mas Ilham. Ini masalah meyakinkan orang ya. Artinya mau tua mau muda, meyakinkan orang itu tidak mudah. Tapi biasanya relatif lebih mudah untuk meyakinkan orang yang lebih muda atau yang jabatannya di bawah misalkan. Itu lebih gampang karena ya sebenarnya nggak bagus juga ya. Tapi biasanya yang di bawah biasanya akan takut sama yang di atas biasanya. Tapi kalau kita mengconvince atau meyakinkan orang yang lebih senior usianya atau lebih senior jabatannya, triknya sebenarnya umum. Apa tuh? Komunikasi yang jelas. Komunikasi. Betul, karena kadang-kadang ide di kepala kita sama apa yang disampaikan itu nggak sama. Sehingga interpretasi atau mungkin anggapan mereka tentang ide kita bisa berbeda gitu. Jadi kita harus memastikan apa yang di kepala kita tuh benar-benar bisa terucap dengan baik. Karena masalah yang terjadi saat kita sekarang ini adalah masalah komunikasi. Kalau pinter, banyak orang pinter. Tapi orang yang bisa mengkomunikasikan idenya, menyampaikan ide dengan mudah gitu. Karena dengan menyampaikan ide dengan mudah pun belum tentu akan dimengerti juga dengan mudah gitu. Komunikasi kuncinya sebenarnya. Komunikasi, benar-benar setuju banget. Komunikasi itu penting ya dalam segala hal, bukan hanya di kehidupan kita ya, tapi juga di dunia pekerjaan ya, Mas Ilham ya. Menarik sekali. Tapi kalau misalkan tadi kembali ke pernyataan dari Mas Ilham sendiri mengenai underestimate nih, Mas Ilham. Iya betul ya, di awal tadi. Bagaimana jika ada tim dari Mas Ilham yang mendapatkan underestimate atau diremehkan nih? Tim saya? Iya, bagaimana nih dari Mas Ilham? Jadi tim saya diremehkan dan saya sebagai atasannya berbuat apa gitu ya? Kalau saya nggak akan intervensi juga gitu, karena yang diremehkan mereka bukan berarti saya oke silakan aja diremehkan, enggak. Tapi dalam artian ketika tim saya diremehkan, saya akan pacu terus mereka udah kerja aja, kita buktikan aja. Sambil terus komunikasi dengan orang-orang terkait, terutama orang-orang yang meremehkan gitu ya, karena orang-orang yang meremehkan cenderung mereka pula lah yang akan paling tidak membantu relatif gitu ya. Karena mereka paling meremehkan. Tapi ketika mereka udah kita bisa dapatkan kepercayaannya, dapatkan respect-nya, karena respect itu kita raih. Respect itu nggak kita dapatkan dengan cuma-cuma kan. Gitu. Oke, tetap support ya? Betul, tetap support. Wow, seorang leader yang baik dan ini merupakan salah satu ciri dari seorang pemimpin ya, teman-teman setuju ya? Oke, nah masih lanjut nih Mas Ilham untuk pindah ke poin nih seputar tentang pengalaman dari Mas Ilham Medica. Boleh cerita nggak nih apa yang akan Mas Ilham lakukan bila ada tim baik senior ataupun yang muda yang tidak perform nih dalam proyek yang sedang Mas Ilham garap? Oke, sebelum saya melakukan action biasanya saya analisa dulu nih, memastikan dulu lah apakah tidak performnya dia itu ada unsur dari saya. Kalau memang ada unsur dari saya, ya gampang. Berarti saya perbaiki dulu dari saya kontribusinya apa yang harus saya perbaiki. Tapi ternyata, oh ini memang pure dari orangnya misalkan. Tetap saya analisa lagi nih sebelum saya ajak ngobrol. Jadi biar ketika saya ajak ngobrol orangnya, saya udah dapat semua situasinya secara komprehensif. Jadi ketika ngobrol bisa lebih cepat, lebih jelas, dan kita bisa dapatkan konklusinya nih, mau ngapain kita gitu.
Karena biasanya ketika tidak perform, faktornya tentu banyak sebenarnya. Betul. Dan tidak menutup kemungkinan juga tidak perform itu bukan karena faktor teknis. Beberapa kasus itu tidak perform karena faktor non teknis. Bisa hubungan dia dengan rekan kerja, hubungan dia dengan keluarga di rumah, atau misalkan anak sakit, istri sakit, atau lain sebagainya. Banyak faktor itu sebenarnya. Makanya sebelum kita tanya atau biasanya langsung ngejudge gitu ya, kok kenapa nih? Ini nggak achieve nih? Kok ini nggak tercapai time frame-nya? Nah sebelum itu cek dulu nih. Jangan-jangan dia nggak perform atau dia bahkan nggak mencapai target karena ada satu keputusan yang masih nyangkut di saya. Okay. Contoh dia email, saya belum balas. Itu kan masalah tuh. Yeah. Atau dia tanya di WA, email, atau bahkan dia tanya di meeting, saya malah gantungin misalkan gitu, nggak ngambil keputusan. Itu biasanya salah dari saya. Oke, boleh cerita nggak sih kalau misalkan dari Mas Ilham nih mendapatkan suatu situasi di mana Mas Ilham harus tetap sukses nih dalam suatu project, tapi mendapatkan atau berada di dalam kondisi yang di-lead oleh seseorang ataupun orang yang kurang cocok dengan Mas Ilham. Itu apa nih yang dilakukan oleh Mas Ilham? Oh iya, kalau cocok nggak cocok itu terlalu subjektif sebenarnya. Kalau secara konteks profesional ya harus dicocok-cocokin. Kalau konteks profesional. Cuma kalau secara pribadi itu udah natural. Cocok nggak cocok pasti ada. Orang yang nggak cocok sama saya banyak, yang saya nggak cocok sama dia pun banyak gitu. Dan itu hal natural gitu karena cocok nggak cocok subjektif dan itu tidak bisa diukur, nggak bisa kita judge juga. Kenapa? Selera humor berbeda aja udah bikin kita nggak cocok kadang-kadang. Betul. Gitu. Tapi kalau arahnya itu sampai berefek ke pekerjaan, jadi saya nggak mau ngerjain, itu nggak boleh ada tuh. Mau orang yang saya suka atau saya nggak suka, selama dengan catatan nih, arahan yang dia berikan itu arahan yang menurut saya benar juga. Dan saya tipe orang yang kalau misalkan menurut saya kurang tepat, saya akan tanyakan tentu dengan baik-baik. Pak, mohon maaf Pak, kalau seperti itu, bukankah akhirnya nanti bisa potensi seperti ini sehingga lebih baik kalau kita begini Pak, itu saya tetap akan counter gitu. Ini bisa jadi hal positif maupun negatif ya, gitu. Memang saya agak keras kepala, tapi keras kepala saya itu berbasis logis sih untungnya. Jadi ketika ada argumen logis yang bisa saya terima, saya akan ikutin, saya akan perjuangkan mati-matian gitu. Tapi contoh ketika saya berdebat atau berargumen gitu ya, kalau berdebat ke saya negatif ya, tapi berargumen gitu kita persuatif lah dalam menyampaikan ide lebih karena persuasi. Dia idenya begini, atasan misalkan ya. Terus saya counter. Karena saya tipenya, oke, sebentar, coba kita cek. Kalau oke, saya langsung jalan. Tapi kalau belum oke, saya challenge dulu. Seperti apa ada yang lebih baik gitu. Karena itu akan menolong kami berdua sebenarnya kan. Kalau ada opsi yang lebih baik, kenapa tidak gitu. Jadi poinnya bukan ke arah cocok nggak cocok dari orangnya, tapi apakah idenya itu adalah ide yang kita sepakati itu yang terbaik. Gitu. Kalau memang ada yang nggak sepakat, saya open banget untuk kita berdebat terus sampai malam, sampai pagi gitu. Tapi berdebatnya berdebat bukan debat kusir, tapi debat yang solutif gitu. Itu yang saya biasakan juga ke anggota tim saya. Jadi mereka sangat disarankan mendebat saya. Tapi berdebatnya bukan, wah nggak bisa itu Pak, nggak boleh kayak gitu. Nggak bisa itu Pak, mendingan gini. Jadi ketika mendebat, biasakan ada counter proposal. Kalau ngomongin kembali nih, hal-hal yang sudah Mas Ilham melakukan ya, apa sih hal-hal yang sudah Mas Ilham lakukan untuk merubah perilaku tim menjadi lebih baik? Sangat berorientasi pada hasil. Proses perlu kita pegang, tapi yang penting hasilnya gitu. Jadi kalau misalkan kerja 3 jam cukup, kenapa harus 10 jam? Gitu. Walaupun aturan tetap kita pegang gitu. Tapi di tengah-tengah, coba deh daripada kita tanda kutip buang waktu gitu. Kan biasanya orang suka killing time dengan merokok, ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol itu penting ya. Kalau niatnya baik, artinya untuk engage, untuk kita bisa kenal orang sehingga ketika kita kerja sama nanti bisa jalannya lebih cepat gitu, nggak perlu pakai perkenalan lagi. Karena itu hal yang penting ya kalau di Indonesia khususnya gitu. Pasti. Tapi untuk anggota tim saya biasakan mereka itu orientasi pada hasil pasti harus. Jadi mereka pun sudah bertanggung jawab dengan tugas masing-masing itu. Saya nggak usah kontrol, nggak usah suruh-suruh, saya cukup nanya aja. Oh iya, progres yang A bagaimana ya? Mereka langsung bisa jawab. Gitu. Dan mereka pun tanpa saya suruh pun mereka udah lakukan meeting sendiri, bahkan banyak meeting-meeting yang saya nggak hadiri bahkan gitu. Mereka nggak perlu pencitraan juga ke saya bahwa kan biasanya anggota tim dulu misalkan ya dulu banget setiap meeting mereka selalu invite saya untuk ngasih tahu secara tidak langsung bahwa Pak saya meeting loh, saya kerja nih gitu. Sekarang enggak kok, mereka meeting nggak ada yang lapor saya, meeting aja terserah. Kalau mereka perlu lapor saya, perlu saya ikut, mereka akan ngasih tahu. Tapi kalau enggak mereka meeting aja sendiri suka-suka. Gitu. Jadi udah
lebih autopilot lah, lebih nyaman jadinya kerjanya. Terima kasih. Baiklah itu tadi teman-teman semuanya ngobrol-ngobrol seru kita bersama dengan sosok sang juara, sosok sang menginspirasi tentunya dari podcast kali ini bersama dengan Mas Ilham Medika. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita bertemu lagi di podcast Pengalaman Sang Juara berikutnya.